Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, dan malam bagi kalian yang menonton video ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul gluconeogenesis. Eits, tapi sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu nih. Anggota kelompok 1 sendiri yaitu Indah Eka Sari dengan NIM 035, Maria Andani Rumahorbo dengan NIM 041, Nurul Darmayanti dengan NIM 045, dan Tina Marpaung dengan NIM 052, Adilia Vini Safira dengan NIM 054, Dea Putri Ediawati dengan NIM 075, dan Priska Eliana Dewi dengan NIM 097. Sudahkah kalian tahu apa itu gluconeogenesis? Jadi, gluconeogenesis terdiri dari kata gluko yang berarti glukosa atau gula, neo yang berarti baru, sedangkan genesis artinya pembentukan. Jadi, gluconeogenesis sendiri merupakan produksi atau sintesis molekul glukosa baru, senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa dan glikogen. Tahukah kalian bahwa tempat terjadinya pembentukan gluconeogenesis terjadi pada hati dan ginjal? Di mana hati akan bekerja dengan cara membantu pemecahan glukosa yang disimpan di hati. Hal ini karena gluconeogenesis dapat bekerja saat tubuh tidak menerima asupan makanan. Gluconeogenesis akan menyediakan glukosa saat kekurangan karbohidrat di dalam tubuh, seperti pada saat puasa dan juga diet. Gluconeogenesis terjadi saat berpuasa. Gluconeogenesis yang terjadi pada saat diet. Nah, mengapa sih gluconeogenesis terjadi saat berpuasa dan diet? Hal ini karena saat diet dan berpuasa, tubuh akan menghadapi penurunan pasokan glukosa dari makanan karena kurangnya asupan karbohidrat yang merupakan sumber utama glukosa. Apa yang terjadi jika kekurangan glukosa? Nah, yang terjadi jika tubuh kekurangan glukosa yaitu tubuh akan mengalami penurunan tekanan gula darah. Yang kedua, kita akan lebih cepat mengantuk. Dan yang ketiga, tubuh akan mengalami rasa lemas. Kira-kira apa fungsi dari gluconeogenesis? Jadi, fungsi dari gluconeogenesis sendiri yaitu yang pertama, menjaga kadar glukosa dalam darah. Yang kedua, sebagai sumber energi tambahan. Dan yang ketiga, pemeliharaan keseimbangan metabolisme. Lalu, ada apa saja sih bahan baku dari gluconeogenesis? Yang pertama ada laktat, yaitu otot dan eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua, asam amino, alanin dari degradasi protein. Yang ketiga, propionat, yaitu metabolisme asam lemak dan asam amino. Yang keempat, gliserol, yaitu dari degradasi lemak. Tahapan gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi di sitoplasma sel hati karena sebagian besar enzim yang terlibat dalam jalur ini terdapat di sitoplasma sel tersebut. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi biokimia kompleks yang mengubah prekursor seperti pirufat, asam amino, atau gliserol menjadi glukosa. Berikut ini adalah mekanisme dari gluconeogenesis. Yang pertama, pengubahan pirufat menjadi oksaloasetat yang dikatalisis oleh enzim pirufat karboksilase. Oksaloasetat pada reaksi ini terdapat pada mitokondria dan harus dikeluarkan menuju sitoplasma. Yang kedua, pengubahan oksaloasetat menjadi malat, di mana dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Malat keluar dari mitokondria menuju sitoplasma. Di dalam sitoplasma, malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Selanjutnya, oksaloasetat kemudian akan diubah menjadi fosfopenilpiruvat yang dikatalisis oleh enzim fosfopenilpiruvat karboksilase. Tahap selanjutnya, fosfopenilpiruvat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Kemudian, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, dari 3-fosfogliserat kemudian diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat yang akan dikatalisis oleh enzim fosfogliserokinase.
Pada tahap selanjutnya, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehidat 3-fosfat. Pada tahap selanjutnya, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi gliseraldehidat 3-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehidat 3-fosfat dehidrogenase. Gliseraldehidat 3-fosfat dapat diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat dengan reaksi yang dapat bolak-balik dan katalisis oleh enzim isomerase. Dari gliseraldehidat 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat akan disatukan dan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fruktosa difosfatase. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Dan tahapan yang terakhir, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa yang akan dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Nah, bagaimana nih teman-teman semua? Apakah kalian sudah tahu bagaimana mekanisme dari gluconeogenesis? Jadi, dari tahapan tersebut, hasil yang kita dapat dari tahapan gluconeogenesis yaitu 2 pirufat ditambah 4 ATP ditambah 2 GTP ditambah 2 NADH dan ditambah 6 H2O akan menghasilkan glukosa ditambah dengan 2 GDP ditambah dengan 6 PI ditambah dengan 4 ADP dan ditambah dengan 2 NAD+ dan 2 H+.